Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, WRWB. Ya, kami dari kelompok 4, ada Salma Sabila, ada Andi Wijaya Saputra, ada Taprida Ulfatunisa, ada Ahmad Raja Ripani, ada Murni, ada Rigel Ade Sulistyo, dan ada Ega Kalana Rahma. Nah, kami dari kelompok 4 ini mengambil tujuan ke-13 SDGs, yaitu perubahan iklim. Dan kami mengangkat studi kasus kerjasama Norwegia Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim melalui mekanisme REDD+. Oke. Ya, latar belakang masalah. Apa itu SDGs? SDGs itu adalah merupakan program pembangunan dari PBB. Program SDGs ini merupakan program lanjutan dari MDGs yang sudah kadaluarsa pada tahun 2015 silam. Sedangkan SDGs ini dimulai dari tahun 2016 dan akan kadaluarsa pada tahun 2030. Nah, jadi SDGs ini dia memiliki 17 tujuan dan 169 target, yang mana ini berlaku untuk seluruh dunia tanpa terkecuali. Nah, kelompok kami ini mengambil SDGs 13, yaitu perubahan iklim. Seperti yang kita ketahui, di era sekarang, dunia sudah sangat panas karena global warming, yang mana yang diakibatkan oleh rumah-rumah kaca yang merusak atmosfer, dan itu mengakibatkan pencairan salju di kutub utara. Nah, akibat dari pencairan itu bisa merubah iklim dan menenggelamkan dunia. Oleh karena itu, maka lahirlah SDGs ke-13 ini. Dan ada dan banyak negara yang merespon terkait SDGs ke-13 ini, salah satunya Norwegia, yang mana dia meresponnya dengan cara melakukan kerjasama dengan Indonesia terkait lingkungan hidup dalam program REDD Plus Agreement. Oke, rumusan masalah. Jadi kami di sini mengambil rumusan masalah, yaitu bagaimana kerjasama Norwegia dan Indonesia dalam mengatasi isu climate change. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andi Wijaya Saputra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kerangka konseptual. Yang pertama itu ada kerangka konseptual dari climate change atau perubahan iklim. Perubahan iklim adalah kondisi berubahnya fisik atmosfer bumi, antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak yang besar terhadap sektor kehidupan manusia. Perubahan fisik ini tidak terjadi hanya sesaat, namun dalam kurun waktu yang cukup panjang. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN mendefinisikan perubahan iklim adalah perubahan rata-rata salah satu atau lebih elemen cuaca pada suatu daerah tertentu. Sedangkan istilah perubahan iklim dalam skala global adalah perubahan iklim dengan acuan wilayah bumi secara menyeluruh. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menjelaskan bahwa perubahan iklim merujuk pada variasi rata-rata kondisi iklim di suatu wilayah atau pada variabilitasnya yang secara nyata secara statistik untuk jangka waktu yang panjang. Semakin meningkatnya emisi CO2 di udara membuat berbagai pihak mulai merasa perlu mengukur kandungan gas itu secara berkala. Lebih dari 1 dekade, ilmuwan berusaha mengukur peningkatan rutin karbon dioksida dan gas-gas lain akibat efek rumah kaca. Gas-gas tersebut semakin lama akan menumpuk dalam lapisan atmosfer bumi. Peneliti juga menduga bahwa jumlah CO2 dan gas-gas lain yang semakin hari semakin bertambah akibat banyaknya tambahan
emisi karbon yang diproduksi oleh manusia dari berbagai macam aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan juga penebangan hutan. Kemudian yang kedua ada konsep dari deforestasi. Dalam perspektif ilmu kehutanan, deforestasi dimaknai sebagai situasi hilangnya tutupan hutan beserta atribut-atributnya yang berdampak pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Pemaknaan ini diambil dari definisi dari deforestasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P30 Menhut 2 2009 tentang tata cara pengurangan emisi dan deforestasi dan degradasi hutan, yang dengan tegas menyebutkan bahwa deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang disebabkan oleh berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Kata areal berhutan ini di dalam peraturan menteri ini mengandung makna unsur independensi kontekstual sehingga tidak terikat pada status fungsi hutan saja, tetapi lebih terfokus pada esensi kedudukan hutan itu sendiri. Dengan demikian, deforestasi mengandung makna yang sangat erat kaitannya dengan situasi hilangnya hutan beserta atribut yang diakibatkan oleh berbagai macam aktivitas manusia, baik di dalam kawasan hutan maupun di sekitar kawasan hutan tersebut. Luca Tacconi menguraikan data yang menegaskan bahwa penyebab langsung hilangnya hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi selama periode 1985 hingga tahun 1997 terdiri dari aktivitas perkebunan sebanyak 2,4 juta hektar, 14%, kebakaran hutan 1,74 juta hektar, sebanyak 10%, berasal dari investor sebanyak 2 juta hektar atau 10%, hingga petani dengan angka 1,22 juta hektar atau sekitar 7%. Data ini menunjukkan bahwa betapa sudah sejak lama para peneliti memberikan gambaran bahwa aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang paling banyak menyebabkan deforestasi. Pengelolaannya perlu dikontrol dan dikendalikan untuk menjaga kualitas dan kuantitas hutan itu sendiri. Tingkat deforestasi ini yang cukup tinggi adalah karena sistem politik dan ekonomi yang korup. Masih banyak yang menganggap bahwa perusahaan-perusahaan besar ini melakukan eksploitasi hutan secara besar-besaran untuk keuntungan ekonomi semata. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Rigel Adi Sulistyo, saudara. Poinnya, Mas. Ya, di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang tujuan SDGs 13, terus kenapa Indonesia dan Norwegia bekerja sama, dan apa itu REDD+. Yang pertama adalah tujuan dari SDGs 13. SDGs 13 membahas tentang penanganan perubahan iklim yang bertujuan untuk mengambil aksi segera dalam memerangi perubahan iklim dan dampaknya, di mana targetnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan daya tahan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya iklim dan bencana alam di semua negara. Yang kedua, mengintegrasikan ukuran-ukuran perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. Yang ketiga, memperbaiki pendidikan, penyadaran, dan juga kapasitas terhadap mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini. Yang keempat, mengimplementasikan komitmen yang dibuat oleh pihak negara maju kepada kerangka kerja konvensi PBB mengenai perubahan iklim. Dan yang terakhir adalah mendukung mekanisme peningkatan kapasitas untuk perencanaan dan manajemen terkait perubahan iklim yang efektif di negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang yang berfokus pada perempuan, remaja, dan masyarakat lokal dan marginal. Terus yang kedua, alasan kenapa Indonesia dan Norwegia bekerja sama adalah agar kedua belah pihak berkontribusi mengurangi efek rumah kaca secara signifikan, mengurangi emisi gas dari adanya deforestasi, degradasi hutan, dan konversi lahan gambut. Terus yang ketiga, apa itu
REDD+. REDD+ adalah singkatan dari Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation. Itu sendiri adalah langkah-langkah yang didesain untuk menggunakan insentif keuangan untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. REDD+ tidak hanya mencakup pengurangan gas rumah kaca, tetapi juga mencantumkan peran dari konservasi, manajemen hutan yang berkepanjangan, dan peningkatan stok hutan karbon. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya silahkan Saudari Salma. Ya, terima kasih waktunya. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alasan-alasan kenapa Norwegia itu akhirnya mendukung hutan Indonesia dalam penerapan mekanisme REDD Plus-nya tersebut. Nah, kita tahu bahwa Norwegia itu merupakan negara dengan tingkat industri yang tinggi dan juga mereka pengguna transportasi yang tinggi dan juga pengguna energi fosil yang juga sangat tinggi. Nah, karena hal tersebut akhirnya emisi yang dihasilkan oleh Norwegia itu sangat tinggi. Nah, pada kenaikan emisi kenaikan emisi Norwegia sendiri pada tahun 1990 sampai 2013 itu tercatat sebesar 48%. Nah, di tahun 2013 sendiri Norwegia itu telah mencapai 52,8 juta ton karbon dioksida. Nah, karena tingginya emisi yang dihasilkan oleh negara Norwegia, akhirnya Protokol Kyoto mewajibkan Norwegia untuk menurunkan kadar emisinya. Dan selain itu, Protokol Kyoto juga memberikan alternatif bagi negara-negara yang sekiranya mereka tidak bisa menurunkan menurunkan emisinya dengan melakukan pembayaran emisi berbasis pasar. Nah, alternatif ini akhirnya tertuang dalam suatu mekanisme, namanya itu adalah REDD atau Reducing Emission from Deforestation and Degradation. Nah, akhirnya karena Norwegia merasa Norwegia itu tidak mampu untuk menurunkan emisinya yang sangat tinggi itu, akhirnya Norwegia menggunakan jalan alternatif yang ditawarkan oleh Protokol Kyoto ini dengan menggunakan mekanisme REDD. Akhirnya Norwegia melihat bahwa ada peluang yang besar bagi Indonesia karena Indonesia itu merupakan negara yang memiliki hutan tropis yang sangat tinggi dan Indonesia itu tercatat peringkat ketiga terbesar di dunia hutan tropisnya dan juga memberikan potensi 5 tropis yang ada di dunia. Untuk itulah Indonesia, karena Norwegia melihat potensi bahwa Indonesia bisa diajak kerjasama untuk mengatasi climate change tersebut. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Saudari Taprida. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerjasama Norwegia dan Indonesia terkait REDD Plus. Mungkin bisa next slide-nya. Nah, jadi terkait kerjasama Norwegia dan Indonesia melalui mekanisme REDD Plus itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fase persiapan, yang kedua ada fase transformasi, dan yang ketiga ada pengurangan emisi berdasarkan kontribusi yang diverifikasi. Di sini saya akan menjelaskan per poin. Yang pertama itu fase pertama disebut tahap persiapan, meliputi segala kelengkapan lembaga REDD Plus Indonesia yang independen untuk menjalankan perjanjian. Nah, di dalam fase pertama ini terdapat yang pertama itu ada pembentukan rencana aksi nasional. Nah, pembentukan rencana aksi nasional itu
dengan disepakatinya perjanjian yaitu menetapkan dasar untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 87% dari sektor kehutanan dan lahan gambut. Kemudian program yang kedua itu terkait dengan pembentukan satuan tugas atau yang disebut dengan Satgas REDD+. Lembaga ini yaitu sebagai lembaga ad hoc yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan usaha-usaha pengembangan dan implementasi REDD+. Kemudian program yang ketiga yaitu merancang dan menetapkan instrumen terkait dengan pengelolaan dana hibah. Indonesia sendiri telah membentuk suatu dana hibah yang disebut dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau disingkat BPDLH. Nah, di sini itu dimaksudkan tidak hanya difungsikan untuk pelaksanaan REDD+, tapi juga bisa digunakan terkait dengan agenda-agenda lingkungan yang lainnya. Kemudian program yang keempat itu menetapkan provinsi percontohan. Provinsi percontohan yang dipilih sendiri yaitu Kalimantan Tengah. Kemudian next. Nah, fase kedua yaitu fase transformasi meliputi pembuatan regulasi penunjang dan pendukung kegiatan terkait dengan pengurangan emisi sesuai dengan perjanjian. Program yang pertama yaitu melakukan mekanisme MRV atau singkatannya yaitu Measurement, Reporting, and Verification. Lembaga MRV ini sendiri berfungsi untuk sebagai clearing house yang mana di dalam lembaga ini bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai emisi gas rumah kaca dari degradasi hutan dan deforestasi. Kemudian program yang kedua itu penerbitan moratorium. Nah, instruksi Presiden sendiri yaitu pada Inpres nomor 10 tahun 2011 tentang moratorium penerbitan izin baru untuk ekstraksi dari kayu. Kemudian program yang ketiga membangun database hutan yang rusak untuk pembangunan ekonomi dan investasi. Nah, terkait database ini Indonesia telah melakukan dengan berbagai usaha dan diantaranya yaitu terkait program ini pemerintah itu melaksanakan tugas yang selaras dengan perjanjian REDD+. Kemudian program yang keempat itu penegakan hukum terkait pemberantasan illegal logging. Nah, diadakannya penegakan hukum ini ya untuk apa ya istilahnya tuh untuk membatasi kayak gitu. Dan yang terakhir ada penyelesaian konflik lahan. Kemudian fase ketiga yaitu next. Fase yang ketiga itu terkait dengan pengurangan emisi berdasarkan kontribusi yang diverifikasi. Nah, dalam fase ini Indonesia sendiri sedang menunggu istilahnya tuh dana dari Norwegia karena untuk fase ketiga ini dibutuhkan dana terkait untuk melaksanakan proses kontribusi yang lainnya kayak gitu. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut. Oke, selanjutnya silahkan Saudari Nungu. Jadi saya akan menjelaskan tentang analisis dampak mekanisme REDD. Jadi itu bisa dilansir dari UNIPCC ya, atau United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change. Di situ bisa diperkirakan bahwa deforestasi dan degradasi hutan memberikan kontribusi global hingga mencapai 17% dari seluruh emisi gas rumah kaca, yang berarti melebihi sektor transportasi dan peringkat ketiga setelah energi global. Bisa dibilang 26%. Kemudian dan sektor-sektor industri sebanyak 19%. Kemudian dari kerjasama yang dilakukan oleh Norwegia, di situ bisa dilihat bahwa dari kerjasama itu dapat membantu Indonesia untuk mengurangi deforestasi atau emisi gas karbon. Jadi pada periode 2016 hingga 2017, Indonesia berhasil mengalami penurunan laju deforestasi dengan hilangnya 480.000 hektar hutan dan mencegah pelepasan sekitar 4,8 juta ton emisi karbon dioksida ke atmosfer. Mas Reza mungkin bisa di next slide-nya.
Kemudian dari analisis Yayasan Madani juga bahwa program-program pemulihan hutan dan lingkungan berbasis masyarakat di mana perhutanan sosial berpotensi kontribusi hingga 34,6% terhadap pencapaian target Nationality Determined Contribution atau NDC Indonesia dari pengurangan deforestasi. Nah, bisa dilihat sendiri dari data singkat yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dari kerjasama Norwegia dan Indonesia ini dapat membantu Indonesia untuk mengurangi deforestasi atau emisi gas, walaupun progresnya lambat. Kemudian skema RED sendiri memberikan keuntungan luas bagi masyarakat, industri, pelestari lingkungan, dan lain-lain, karena praktek yang diterapkan akan tetap memberikan akses kepada pembangunan ekonomi untuk mengataskan kemiskinan melalui pengelolaan hutan lestari. Dan inisiatif penghijauan di kawasan hutan yang gundul dan degradasi juga dipertimbangkan dalam skema RED. Tapi perlu diperhatikan bahwa skema RED sendiri memerlukan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk mengakomodasikan seluruh aspek yang dapat mendorong terjadinya transaksi penyimpanan karbon lebih banyak dan implementasi yang luas. Kemudian kemitraan berkelanjutan yang dilakukan oleh Indonesia dan Norwegia akan berlanjut pada tahun 2030. Terima kasih. Sudah, Saudara Mumu? Ya, Sudah? udah. Ya, selanjutnya silakan Saudara Ega Iptalana Rahma. Jadi kesimpulannya dari bacaan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan dari kerjasama Norwegia Indonesia dalam perubahan iklim melalui mekanisme REDD+ yang mana tujuan SDGs dan MDGs itu adalah kurang lebih sama, yaitu untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, melindungi lingkungan. Kemudian mendapatkan sebuah mekanisme yaitu program REDD+ Agreement yang artinya adalah langkah-langkah yang didesain untuk menggunakan insentif keuangan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan deforestasi dan degradasi hutan. Dan kemudian muncul sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana kerjasama Norwegia dan Indonesia dalam mengatasi climate change. Diambillah tujuan SDGs poin yang ke-13 yang bertujuan untuk mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Norwegia bekerjasama dengan Indonesia untuk membantu Indonesia dalam penanganan iklim di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang kaya dengan hutan yang kemudian perlahan-lahan beriring waktu dia berubah menjadi perkebunan sawit dan segala macamnya. Mengingat kedua memiliki tujuan yang sama dalam menangani perubahan iklim, maka perjanjian bilateral antara Indonesia dan Norwegia dalam skema REDD+ selanjutnya dapat direalisasikan pada tanggal 26 Mei tahun 2010 dengan ditandatangani Letter of Intent atau LOL, dilakukan dalam 3 fase, yaitu fase persiapan, fase transformasi, dan fase pengurangan emisi berdasarkan kontribusi yang diverifikasi. Jika dilihat dari data singkat yang di atas, kerjasama yang dilakukan antara kedua negara ini bisa dibilang cukup berhasil. Meski tidak mengalami progres yang cepat, skema REDD+ ini menjadi sendiri memberi keuntungan luas bagi masyarakat, industri, pelestarian lingkungan, dan lain-lain, karena praktek yang diterapkan akan tetap memberikan akses pada pembangunan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan melalui pengelolaan hutan lestari. Inisiatif penghijauan di kawasan hutan yang gundul dan terdegradasi juga ditimbangkan dalam skema REDD+. Gitu, bro. Ya, terima kasih Saudara Ega Iptalana Rahma. Jadi mungkin sampai di sini presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi